Dan yang kedua, keterlambatan pemberian insentif dan tidak konsisten dalam pemberian insentif. Dan selanjutnya di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah pemberian insentif berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian dari collection pada PT Transform Integrasi Mandiri. Dan yang kedua itu, apakah pemberian reward berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan bagian. Ketiga, senioritas, apakah kebutuhan, dan yang terakhir keadilan dan juga pelayanan. Dan untuk karyawan kedua saya ada reward. Yang pertama contohnya yaitu dari bonus, kesejahteraan, pengembangan karir, dan penghargaan psikologis dan juga sosial. Dan yang ketiga kinerja karyawan, indikatornya yaitu kualitas kerja, kualitas pendapatan waktu, efektivitas, dan juga pendirian. Selanjutnya ada metode penelitian yang sebenarnya yang saya gunakan yaitu kuantitatif dan berdasarkan asosiatif, merupakan tempat dan penelitian pada PT Transform. Dan juga populasinya saya memiliki 106 karyawan bagian telecollection. Sampel yang saya gunakan itu ada 83 karyawan bagian telecollection. Untuk teknik pengambilan datanya menggunakan teknik observasi dan juga questionnaire. Dan yang terakhir untuk teknik analisis datanya saya menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS 20. Uji yang saya gunakan di sini metode analisis datanya, analisis deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji globalitas, uji multikolonialitas, uji heterogenesitas, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, uji koefisien korelasi, uji koefisien determinasi uji dan uji. Selanjutnya ada hasil penelitian pada uji validitas, yaitu dari variabel insentif dan kinerja karyawan memiliki nilai efektif yang lebih besar dari September, sehingga dengan seluruh variabel penilaian kali. Dan yang kedua uji reliabilitas, yang dimana dari ketiga variabel dinyatakan reliable. Hal itu dibuktikan dengan masing-masing variabel memiliki nilai Lagrange alpha lebih besar dari 0,600. Uji normalitasnya dengan uji saya menggunakan P2P plot, yang dimana titik-titik menyebar sekitar garis diagonal lurus disebut normal. Kalau untuk uji multikolonialitasnya itu apabila hasil uji diperoleh dari positif dan juga variabel reward sebesar 5,449, fee-nya itu sekitar 10, dan maka tidak dapat interferensi untuk kualitas pada model regresi itu. Dan selanjutnya itu ada uji heterogenesitas. Hasil uji ini diperoleh pada titik-titik yang menyebar secara acak yang disebut misalnya scatter plot, tidak membentuk suatu pola tertentu, maka dapat disimpulkan tidak terjadinya heterogenesitas. Dan yang keenam, uji regresi linear sederhana oleh persamaan regresi Y sama dengan 11,51 ditambah 0,7101 dan Y sama dengan 12,517 ditambah 0,441 untuk X dulu. Untuk analisis regresi linear bergandanya diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 11,472 ditambah 0,491X1 dan minus 0,022 X dulu. Untuk uji koefisien korelasinya diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,508, artinya variabel insentif dan reward mempunyai ikatan hubungan yang sedang terhadap kinerja. Selanjutnya ada saran. Cukup Bu? Cukup sayang? Cukup. Udah ya. Silakan duduk Ren. Terima kasih Bu. Iya. Baik.
Itu ya Pak, ini formnya. Iya, silakan Bu. Kita tahu ya. Iya. Baik ya, ini pada seputar penantian atau tempat kerja, sudah berarti sudah pasti kan kamu sudah tahu ya masalah apa sebagai karyawan yang tempat kerja. Kenapa mengambil judul ini? Coba kamu jelaskan. Itu karena selama saya bekerja di perusahaan tersebut tidak ada pergerakan dalam kinerja karyawan, dan juga terdapatnya penurunan kinerja karyawan, dan saya ingin tahu apa penyebab dari penurunan kinerja karyawan tersebut. Dan saya tertarik untuk mengambil judul insentif, dan juga kebetulan memang itu faktor utamanya, itu bukan faktor utama tapi item di perusahaan tersebut insentif dan reward. Bedanya apa sih insentif sama reward? Kalau insentif itu kan lebih motivasi dan dorongan dari perusahaan, karena sudah ada jumlah nominalnya juga dari perusahaan. Insentif untuk orang pertama sekian, untuk orang kedua sekian, ini lebih ke motivasi untuk karyawan gimana caranya dia mendapatkan insentif. Kalau untuk reward itu gimana karyawan yang memiliki prestasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi kita juga nggak tahu kita sebagai karyawannya kedisiplin atau apa kan. Jadi insentif yang reward itu kan tambahan dari balas jasa. Iya, ya. Terus dan tunjangan ada insentif. Kalau di perusahaan kamu dua hal ini memang diberlakukan, insentif dan reward. Diberikan insentif kalau apa? Diberikan insentif ketika karyawan mencapai target. Kalau reward itu ketika misalkan contoh ya Bu ya, kayak karyawan ini selama setahun dia mencapai target setiap bulannya, jadi kayak gitu mendapatkan reward dari situ. Membedakan insentif dengan reward dari apanya kalau di perusahaan kamu? Biasanya sih ada memang satunya yang satu. Reward itu bagian dari insentif. Memang bisa sesuai dari teori. Dari teori itu bedanya apa? Dari teori dulu. Kalau dari teorinya, saya boleh sambil boleh. Boleh. Bedanya apa dari teori? Kalau untuk dari teorinya kan kalau insentif dulu ya, insentif menurut Hasibuan itu merupakan salah satu balas jasa yang diberikan pada karyawan perusahaan atas prestasi standar yang dimana memang sebagai motivasi untuk insentif. Kalau untuk reward itu sama bentuk jasa menurut Irfan Fahmi yang diberikan kepada karyawan atas prestasi yang diberikan dari perusahaannya, itu bukan dari insentif yang pertama dari karyawannya itu pengadaan. Kalau insentif itu dia biasanya akan menyampaikan target. Iya. Ya, nanti coba kamu supaya nggak jelas ya. Insentif yang diberikan di perusahaan ini berupa misalnya mencapai target segini dan menjadi berapa kita main gitu ya. Ya karena di sini kan hanya yang diterima ya, penerimaannya. Tapi apa insentif yang diberikan ini belum terlihat ya. Jadi ditambahkan insentif untuk ya penerimaan insentif itu berupa apa? Misalnya tadi kalau mencapai target ya satu bulan gajian ya, itu kan lebih terukur. Nah kalau reward yang didapatnya apa nih? Kalau reward ya di sini kan kamu ada bagiannya penting ya. Iya. Iya, setiap tim satu orang. Itu rewardnya bentuknya seperti apa? Terus reward itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya? Reward. Bahasa Inggris. Ya, kalau bahasa Inggris dari awal udah harus dimasukkan. Meeting yang Kan bahasa Inggris kan? iya, sampai ini. Kalau misalnya kan bahasa Inggris. Indikator ini ya, nomor 1 3 nih Bu. Nomor 1 3 ini apa sih? Sudah tahu. Survei. Sudah dituliskan ya. Surveinya Iya. Itu
Terlampir, harusnya tambah terlampir. Ada lampirannya nggak Eno? Prasurvei di belakang. Kuesioner prasurvei kan kata ibu. Lampirkan tuh. Ada? Nggak? Ada nggak? Kan kuesioner kata ibu buat 2. Kuesioner untuk penelitian sama kuesioner prasurvei. Kamu masuknya nggak? Tulis. Boleh. Terlampir kalau ada, ya. Lupa. Wilayahnya yang langsung bahwa komunikasi berpengaruh pada kebijakan. Ini dari mana kamu bisa menyimpulkan keputusan saya setuju? Nanti kan itu ada fenomena kan? Fenomena itu ada dugaan bahwa ada permasalahan di SAD dan Neo. Jadi di bab 4 itu nanti yang mengolah datanya apakah ada pengaruh atau tidak. Jadi jangan dibuat permasalahan itu apa sebenarnya itu nggak ada indikator kamera pernyataan itu belum tahu yang permasalahan apa. Jadi itu reward ya, reward yang diberikan dari beberapa datanya apa sih yang diberikan? Karena tim awal, tim awal ini divisi-divisi ya. Catat friend, jangan pakai simbol. Jangan lupa ganti bu. Simbol-simbol kata ibu kan harus kerangka pikirmu. Harus pakai angka 1, 2, 3. Kerangka pikir buka bab 2 akhir. Dilipat. Nah, supaya kamu perbaiki. Oke, hipotesis selanjutnya. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah hipotesis itu yang sebenarnya yang jawaban sementara jawaban sementara atau dugaan sementara. Nah itu antara 2 itu mana yang benar? Jawaban sementara apa dugaan? Dugaan. Iya. Ya, nanti ditambahkan rumusnya ya. Dari hipotesis yang kedua. Kita langsung ke pengembangan data. Kamu pakai analisis data sudah semua ya? Ekspresi berapa? Oke, dari hasil penelitian kamu ini ada pengaruhnya atau tidak? Dari hasil penelitian X1, X2 dan Y ada pengaruhnya atau tidak? Ada. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan uji Terus progresi korelasi X1 pada Y berapa? Mau berapa? korelasinya bu. Ya. Saran mau mendapatkan dari mana saran? Dari kuesioner yang saya sebar. Kuesioner yang seperti apa? Yang nilainya kecil itu kata-katanya kecil ya. Oke ya, dapat peserta nanti perbaiki penulisannya ya. Ada gelar, ada dihapus ya. Ya, ada juga masuk ke dalam ya. Ya, nanti ya. Itu judulnya kemudian doang terus. Oke, itu ya untuk sudah kerja 2 tahun. Kalau di perusahaan kamu ini ada karir nggak? Tadi kan desain periodnya juga. Ini coba saya mulai dari abstrak dulu ya. Abstrak ini isinya apa? Intisari dari Ada apa saja yang harus dijelaskan? yang saya jelasin di sini ada dari UJT, UJF, sama determinasi. bukan itu sayang. Isi abstrak itu apa maksud Abid? Isi abstrak Yang ada 3 poin. Iya sayang. 3 poin. Di acara kita harus membahas 3 poin. Kemudian di latar belakangnya ini tadi coba kamu cari dulu itu sudah sebenarnya ya, kamu coba jelaskan ke saya
dasar atau kenapa kamu mengambil sebuah insentif dan hidup ini gitu. Jadi terkenal itu. Ya, Pemberian insentif dan reward ini merupakan salah satu hal pokok. Bagaimana saya harus jelasin titik-titik. Iya, Pak Abid, apa yang melatar belakangi alasanmu? Maksudnya kalau dalam hal pemberian insentif dan reward ini kan bagi perusahaan merupakan peran yang sangat penting dalam strategi untuk menuju karyawannya. oke. Tapi ini jadi Seperti jawaban, dia udah boleh-boleh bingung Mbak. Seperti jawaban Renu, seperti yang dijawab ke Bu Jenny tadi. Ada masalah di Halaman 3 ya, 12 dalam halaman 3 ya, kan kamu sudah menjelaskan berdasarkan observasi atau pengamatan Anda dan Gale ya ditemukan beberapa ya data-data penilaian kinerja. Jadi sebenarnya kamu kan ingin menceritakan masalah pertama itu ada di kinerja. Betul ya? Ya jadi maksud saya adalah nanti kamu dalam proyek di dalam belakang ini ya masalah kinerja ini lebih dimunculkan lagi lebih jelas. Kalau tadi dari Ibu Jenny kan di situ tidak selalu menurun sebenarnya. Jadi terus bisa berdebat lagi seperti itu. Saya hanya ingin memperkuat pemahaman kamu aja bahwa insentif dan buat kamu ambil karena sebenarnya masalahnya ada di kinerja, itu ya.